Kalau kita melihat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, atau yang kita sering istilahkan yang nama ikhtilaf. Ikhtilaf di kalangan para ulama ini ada dua jenis. Ada ikhtilaf tanawu', ada perbedaan pendapat yang sifatnya variatif, membuka peluang orang berbeda pandangan satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, ikhtilaf tadad, perbedaan pendapat yang saling kontradiktif dan pilihannya harus mengambil salah satunya. Misalnya yang satu berpendapat membolehkan, yang satu lagi berpendapat tidak membolehkan. Atau dalam contoh yang terdekat ada Idul Fitri tahun 1441 Hijriah yang lalu adalah apakah ada khutbah sesudah sholat id. Kalau sholat idnya umumnya memilih pendapat yang sama, tetapi apakah ada khutbah bagi yang melaksanakan sholat idnya di rumah. Ini termasuk perbedaan pendapat yang kita perlu belajar untuk mencermati bahwa memilih yang rojih ini tidak sederhana. Dan yang namanya tarjih atau memilih yang rojih dari pendapat ulama yang ada perlu perangkat-perangkat, perlu ilmu, perlu kaidah-kaidah untuk bisa memahami mana yang rojih. Bisa dibayangkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang ada sejak ratusan tahun yang lalu. Perbedaan pendapat dalam tafsir di kalangan para ulama, tafsir Quran. Pada saat kita hendak merojihkan mana yang dianggap rojih dari pendapat yang lain, ada 16 kaidah. Ada 16 kaidah. Ada kaidah yang berhubungan dengan bahasa Arab. Ada kaidah yang berhubungan dengan kaidah yang kita kenal di usul fikih. Ada kaidah yang berhubungan dengan pemahaman hadis dan yang lainnya. Maka kalau kita melihat tingkat kerumitan seperti ini, sudah sepantasnya kita perlu tahu diri di mana posisi kita. Di mana posisi kita dan sebaiknya bagaimana kita bersikap. Sekaligus juga kita belajar untuk memaklumi, memahami bahwa ada yang berbeda pandangan dengan kita. Itu sebabnya akan terasa aneh kalau orang belajar fikih tapi tidak bisa melihat perbedaan pendapat yang ada. Dan melihat bahwa perbedaan pendapat yang ada itu harus diseragamkan, apalagi kalau sampai berpemikiran bahwa orang lain harus ikut pendapatnya. Cara belajar seperti ini, cara belajar fikih seperti ini, cara memahami dan cara berinteraksi dengan bahasan fikih seperti ini yang perlu diluruskan. Mudah-mudahan belajar fikih kita semakin mematangkan kita untuk bisa terus belajar dan berjalan seperti yang pernah dikenalkan oleh para ulama dahulu. Demikian, wallahu a'lam.